Lil Mabu dulunya tuh disebut sebagai wajah baru drill New York, seorang anak kaya dari lingkungan elit Manhattan yang entah bagaimana bisa masuk ke dunia musik jalanan yang penuh agresi dan nyali besar. Namanya adalah Matthew Peter DeLuca. Kedengarannya emang lebih cocok di undangan pesta amal daripada di daftar line up festival rap ya bre. Tapi justru disitulah letak keunikan awalnya. Dia ini bukan bagian dari dunia itu, dari dunia jalanan gitu, tapi dia mempelajarinya, menirunya, dan ngebungkusnya dalam citra yang seenggaknya pada awalnya itu terasa segar, terasa baru gitu. Lagu-lagunya di 2020 itu masih melankolis, personal, hampir kayak puisi anak sekolahan yang tersesat di YouTube. Para pendengarnya melihat harapan di dalam dirinya. "Jangan rusak dirimu demi ketenaran," tulis salah satu komentar. Sayangnya itulah yang justru terjadi. Saat 2021 tiba, Mabu mengubah jalur dengan begitu drastis seolah menanggalkan identitas lamanya. Lagu seperti Move It dan Demon Time itu bukan sekedar eksperimen sonik, tapi juga pernyataan bahwa dia ini pengen jadi drill rapper seutuhnya, dengan persona, gestur, dan lirik yang meniru kehidupan keras yang sebenarnya nggak pernah dia alamin. Dan entah bagaimana itu berhasil. Video drillnya itu mulai viral, viewsnya nembus jutaan, dan feed TikTok itu penuh dengan cuplikan Mabu yang menggeram di depan kamera, mengenakan hoodie dan tatapan tajam yang terasa lebih seperti cosplay daripada kenyataan. Tapi justru karena kepalsuan itu dibawakan dengan begitu percaya diri dan skill teknis yang mumpuni, publik nggak sempat bertanya apakah ini semua nyata atau cuman bohongan. Tapi seperti semua narasi yang dibangun terlalu cepat, fondasinya ini mulai retak bre. Mabu gagal ngejaga ekspektasi yang dia ciptakan sendiri. Dia nggak tumbuh bersama karirnya, justru tersesat dalam persona yang dia ciptakan. Kolaborasi dan lagu barunya itu nggak lagi menggema seperti dulu. Bahkan strategi kontroversial seperti tampil bersama sosok seperti Bonnie Blue, kalau kalian tahu, terasa seperti langkah putus asanya, bukan langkah yang terukur. Pendengarnya mulai memudar, komentar-komentar berubah jadi keprihatinan. "Mabu, lu itu harusnya lebih dari ini," tulis seorang penggemar lama, seolah masih berharap dia kembali ke versi dirinya yang dulu, tulus, lugu, dan otentik. Kini yang tersisa cumanlah sebuah pertanyaan yang membayangi karirnya. Apakah ini cuman jeda sebelum kebangkitan atau awal dari keterkenalan yang permanen? Menjelang 2022, Lil Mabu sepenuhnya merangkul persona gangster yang selama ini cuman dia sentuh di permukaan. Dia mulai berkolaborasi dengan nama-nama besar dalam dunia drill kayak Dede Osama, Dusty Loken, dan D-Tank, serta meluncurkan mixtape Double M yang semakin mengukuhkan dirinya di kancah musik jalanan. Di video klip Throw, Mabu bahkan menyisipkan adegan kontroversial yang secara terang-terangan menggambarkan kekerasan dan kerasnya hidup di jalanan, bukan sebagai kritik tapi justru sebagai estetika yang dia jual. Video itu meledak, ditonton puluhan juta kali dan sempat menduduki posisi teratas trending YouTube. Kontroversi ternyata adalah mata uang yang paling menguntungkan, dan Mabu dengan cepat memanfaatkannya. Dia ngebanjirin sosial media dengan persona rapper berbahaya, tampil berlebihan, teatrikal, dan bagi banyak orang terlalu konyol buat dianggap serius. Dan memang seiring popularitasnya meningkat, komentar miring juga mengalir deras. Gak sedikit yang muak dengan pendekatannya terhadap budaya drill ini. Sebagian menyebutnya parodi hidup, anak kaya dari sekolah swasta yang memainkan peran sebagai pelaku kekerasan tanpa konsekuensi. Orang ini nyanyi soal spinning the block, terus pulang ke rumah mewahnya dengan aman, sementara anak-anak kulit hitam di jalanan mati beneran karena blok-blok itu, tulis salah satu komentar tajam yang viral. Bagi banyak penggemar asli genre ini, Mabu bukan cuman oportunis tapi juga simbol ironi, pria kulit putih dari lingkungan elit yang mengubah trauma komunitas lain menjadi konten. Tuduhan lain pun bermunculan. Banyak meyakini bahwa Mabu ini cumanlah boneka industri atau yang disebut industri plan yang dibentuk dan didorong naik oleh koneksi keluarganya yang berpengaruh. Tapi Mabu menepis tudingan itu lewat klaim bahwa dia ini membiayai
membiayai karirnya sendiri. Di komentar salah satu videonya, dia ngaku sebagai digital marketer yang menjalankan agensi publikasi untuk artis-artis besar. Gua nggak punya label, nggak punya manajemen, gua fan musik gua sendiri dari bisnis yang gua bangun, tulisnya. Itu bukan sekedar pembelaan, itu juga upaya untuk menciptakan narasi bahwa kesuksesannya ini lahir dari kecerdasan bukan privilege. Dan hasilnya memang terlihat. Di awal 2023, lagu Mathematical Disrespect membawanya masuk Billboard Hot 100 dan meraih hampir 100 juta penonton di YouTube. Di saat yang sama, dia lulus dari SMA, sebuah pencapaian ganda yang nunjukin dua sisi kehidupannya yang berjalan beriringan. Tapi di puncak eksistensinya itu, Mabu tiba-tiba menghilang selama 2 bulan. Saat kembali, dia muncul bukan dengan lagu baru, melainkan pengumuman bahwa dia bakal masuk kuliah. Dia ngaku perlu waktu untuk terhubung kembali dengan orang-orang di kehidupannya. Sebuah pernyataan yang terdengar asing dari seseorang yang membangun citranya sebagai bintang jalanan. Tapi seperti biasa, Mabu bermain di antara realita dan ilusi, mengukir ruang di mana keduanya ini bisa hidup berdampingan. Kini dia bersiap menyeimbangkan dua dunia, yaitu kehidupan kuliah dan studio rekaman. Pertanyaannya tinggal satu, apakah publik masih peduli? Secara alami, banyak orang yang mengira bahwa Mabu ini nggak akan mampu mempertahankan intensitas yang sama saat dia ini mulai kuliah. Tapi dia membuktikan komitmennya terhadap musik dan akademik sekaligus dengan merekam lagu bersama NLE Choppa langsung dari kamar asramanya. Menutup lagu itu, Mabu berkolaborasi dengan Christian Rock di lagu Mr. Take Your Bitch, mencoba memicu drama dengan Blueface lewat lirik provokatif. Yes, I took his lady, I like blue faces, so I took his baby. Lagu itu memang ngedapetin perhatian dan berhasil masuk ke Billboard Top 100, tapi nggak membakar kontroversi seperti yang dia harapkan. Blueface meresponnya dengan satu cuitan dingin, "Make sure you all add Lil Mabu career to my resume. Why is your girl texting me every day bro? What's she waiting on?" Dan walaupun aksi-aksi nyentriknya masih menghasilkan views dan pendengar, sensasi punya batas umur. Perlahan tapi pasti, publik mulai bosan dengan fasad rappernya ini. Sayangnya, Mabu akan menemukan kenyataan itu dengan cara yang paling menyakitkan. Tanggal 5 April 2024, Mabu ngerilis album debutnya, yaitu Young Genius, dengan deretan bintang tamu kelas atas kayak Lil Baby dan Young Thug. Di atas kertas ini seharusnya jadi momen terbesarnya, tapi kenyataannya jauh dari ekspektasi. Album itu nggak masuk ke tangga lagu manapun. Penjualannya begitu rendah hingga label pun enggan mengumumkan angka resminya. Bahkan situs Album of the Year ngasih skor tragis, yaitu 11 dari 100 dengan komentar pedas, "The beat is old bro, he has one joke in his music and it's, look I'm rich white kid but I'm making music like I'm from the hood." Lengkap dengan lirik yang disebutnya itu corny, vokalnya cringy, dan produksi yang disebut sebagai salah satu yang paling menyebalkan tahun ini. Di tengah semua ini, Mabu kembali ke senjata lamanya, yaitu kontroversi. Pertama, dia pura-pura nembak dirinya sendiri dalam sebuah video musik. Saat itu gagal, dia merilis lagu Bang Bang, berisi diss untuk daftar XXL Freshman karena nggak memasukkannya. Tapi lagi-lagi responnya nggak gede-gede amat. Mabu pun ngilang lagi dari musik untuk beberapa bulan sebelum kembali dengan trik yang lebih putus asa. Di Maret 2025, Mabu terlihat menggandeng Bonnie Blue, sosok OnlyFans yang terkenal lewat aksi ekstrim, yaitu nganu sama 1000 pria dalam 24 jam. Dia muncul bersamanya ini di panggung, makan malam, hingga diduga terlibat dalam aksi eksplisit saat pertandingan NBA. Semuanya dia rangkai demi satu hal, yaitu membuat internet membicarakan dirinya lagi. Tapi hasilnya nihil. 2 hari setelahnya, dia ngerilis lagu Bonnie Blue untuk memanfaatkan sedikit atensi yang tersisa. Tapi video itu cuma nembus 2 juta views, jauh dari angka yang pernah jadi standarnya. Media sosialnya masih tumbuh tapi nggak kayak dulu, dan jika nggak segera hadir dengan sesuatu yang benar-benar baru, grafik itu bakal menurun tajam. Karir Mabu seperti yang gue bilang tadi dibangun di atas satu gimmick bre, yaitu anak kaya kulit putih yang bermain peran kayak rapper jalanan. Untuk waktu tertentu itu berhasil, kelihatannya kayak hal baru di dunia rap. Tapi seperti semua topeng, daya tariknya menurun. Saat gimmick itu mulai basi, Mabu malah menggandakan kontroversinya. Dan bukannya menarik perhatian, dia malah ngedorong audiensnya ini buat menjauh, ngulangin rutinitas yang sama.
ganti-ganti setting dan lawan main. Nggak akan cukup untuk mengembalikan kejayaannya atau membuatnya ini bertahan dalam jangka panjang. Nggak diragukan, Mabu itu memang punya bakat. Dia paham caranya ngejual narasi, tapi ketika narasi itu kehilangan daya magisnya, semua keterampilan itu bisa terasa hampa. Dan untuk seseorang yang bercita-cita jadi bintang global, kehampaan adalah panggung yang paling menakutkan. Oke bre, segitu aja buat video gue kali ini. Kita udah ngebahas Lil Mabu. Gimana menurut kalian? Kalau kalian suka jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah.